Salve, saya Pastor Posinus Gule OSC. Sekarang bersama Anda menyampaikan satu topik yang menarik. Marilah tonton video ini sampai selesai. Ada yang bertanya, Romo Posinus, saya CA. Mohon penjelasan dari Romo tentang makna puasa dan pantang Katolik selama masa Prapaskah. Sebab hampir setiap tahun selama masa Prapaskah, saya ditanya mengapa umat Katolik berpuasa dan berpantang. Bagaimana saya dapat menjelaskan praktik Prapaskah Katolik ini? Sebenarnya pada hari Rabu Abu itu, kapan mulai kita berpuasa dan berpantang, Romo? Apakah sejak matahari terbit? Atau pada sore hari, tepat pukul 18. Lalu pukul berapa berakhir Prapaskah sebelum minggu Paskah itu? Terima kasih, Romo. Nah, saudara-saudari terkasih, sebelum saya menjawab pertanyaan saudara ketika itu, maka marilah kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh kitab hukum kanonik, kitab hukum gereja. Secara khusus di dalam kanon 1250. Hari dan waktu tobat dalam seluruh gereja ialah setiap hari Jumat sepanjang tahun dan masa 40 hari sebelum Paskah atau masa Prapaskah. Jadi dari kanon 1250 ini kita memetik beberapa hal. Yang pertama bahwa masa dan hari tobat itu setiap hari Jumat sepanjang tahun. Kecuali kalau hari Jumat itu bertepatan hari raya, tidak termasuk. Lalu yang kedua adalah masa puasa yang kita laksanakan selama 40 hari. Nah, itu adalah masa tobat. Jadi, makna Prapaskah berdasarkan hukum gereja ini adalah masa tobat. Dan sekarang saya mau menjawab pertanyaan dari saudara kita CA ini. Saudara CA yang baik, tanya jawab seperti ini sangat baik. Sebab kita saling memperkaya dan memperdalam iman kita. Masa Prapaskah memiliki makna dalam kehidupan iman kita. Makna Prapaskah yang tidak boleh dilupakan adalah saat penuh rahmat, bahwa Tuhan tetap mencintai dan mengampuni kita tanpa batas. Tuhan begitu murah hati, penuh belas kasih. Nah, ini sangat penting. Kita sadari ini makna yang tidak boleh kita lupakan. Masa Prapaskah merupakan masa penuh rahmat dan bukan masa pengekangan karena berbagai aturan ini dan itu. Bukan masa untuk tertekan yang bisa mengakibatkan depresi. Bukan ini. Bukan ini. Aturan-aturan berpuasa dan berpantang dalam hukum gereja sebagai bantuan bagi kita untuk mengolah rohani kita agar bertumbuh. Dan aturan-aturan itu bukanlah fokus, bukan tujuan Prapaskah. Ingat, aturan sebagai sarana, sebagai bantuan agar kita mengatur diri kita. Dalam video sebelumnya, saya sudah memaparkan aturan puasa dan berpantang menurut kitab hukum kanonik atau hukum gereja. Tapi aturan-aturan ini sekali lagi sebagai sarana bagi kita, supaya kita sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga kita bisa melakukan pertobatan. Ada perubahan yang berarti di dalam kehidupan beriman kita. Jika selama masa Prapaskah ini kita hanya sibuk mencari soal ketepatan jam, menit, detik berpuasa dan berpantang, maka kita sudah mengesampingkan makna dan tujuan utama puasa dan pantang kita. Tindakan semacam ini bukanlah cara berpuasa Katolik, tapi seperti cara berpuasa orang munafik atau orang Farisi pada zaman Yesus. Tujuan utama puasa adalah pertobatan, pertumbuhan rohani, waktu mendekatkan diri pada Tuhan dan berbuat kasih kepada sesama. Jadi ada waktu juga untuk berbagi kepada sesama, memperhatikan mereka yang membutuhkan, orang-orang miskin. Masa Prapaskah menjadi bermakna ketika kita bersyukur bahwa Tuhan Allah tidak pernah lelah menunggu kita bertobat. Tuhan memberikan kesempatan penuh rahmat bagi kita untuk bertobat.
kendati banyak dosa dan kesalahan kita, tetapi Tuhan penuh belas kasih menerima pertobatan kita. Sekali lagi, ini masa penuh rahmat. Bahkan kendati kita termasuk pribadi yang tidak bernilai di hadapan manusia, tetapi Tuhan tetap menerima kita, segala kekurangan kita. Tuhan tetap memandang kita bernilai, layak Ia cintai dan ampuni. Tapi tentu saja tidak berhenti di sini. Tidak. Sebagai orang yang bersyukur, dicintai dan diampuni oleh Tuhan tanpa batas, kita tergerak untuk sungguh-sungguh melakukan pertobatan. Kita tidak membandel dalam dosa kita. Nah, ini yang sangat penting. Kita perbaiki hidup kita. Kita tata kembali hidup yang selama ini berantakan, penuh kesalahan, penuh dosa, penuh kekurangan. Berpuasa dan berpantang merupakan sarana bagi kita mengolah rohani kita agar kita menjadi manusia baru, manusia yang bertobat. Apakah ada makna lain? Tentu saja. Jika kita pelajari dan renungkan ajaran gereja, masa Prapaskah juga memiliki makna sebagai masa persiapan batin sebelum merayakan Paskah Tuhan Yesus. Masa Prapaskah berlangsung selama 40 hari sebelum Paskah. Dalam masa Prapaskah, umat Katolik bertekun untuk berdoa, membaca atau mendengarkan kitab suci, lalu berkontemplasi, dalam arti merenung-renung. Tuhan berbicara apa kepada saya, kepada kita, melalui sabdanya itu. Tuhan mau bicara apa kepada saya, kepada kita, melalui sabdanya itu. Itu yang kita renung-renungkan. Dan kemudian kita hidupi di dalam kehidupan nyata kita. Kita juga berpuasa dan berpantang agar mampu mengolah rohani, serta beramal atau berbuat kasih. Umat Katolik melakukan hal-hal ini karena Paskah yang merupakan perayaan kebangkitan Kristus adalah hari suci terbesar dalam tahun liturgi Katolik. Oleh karena itu, umat Katolik menyadari bahwa untuk merayakan Paskah Tuhan, mesti mempersiapkan diri, mengolah rohani dengan melakukan pertobatan, bertekun dalam doa, berpuasa, berpantang, dan beramal, berderma. Jadi, masa Prapaskah bukan sekadar ritual, tetapi justru saat pertobatan, saat mempersiapkan diri, saat memperbaharui diri, saat merenungkan misteri Paskah Tuhan Yesus, yakni sengsara, wafat, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Sebagai umat Kristen Katolik, masa 40 hari Prapaskah memiliki makna yang sangat mendalam. Sebab puasa 40 hari itu persis meniru puasa para nabi dan puasa Tuhan Yesus sendiri. Dalam kitab suci, Nabi Musa berpuasa 40 hari lamanya sebelum menerima 10 perintah Allah. Hal itu bisa kita baca di dalam kitab Keluaran bab 24 ayat 18 dan bab 34 ayat 28. Demikian pula Nabi Elia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb, untuk bertemu Tuhan Allah. 1 Raja-Raja bab 19 ayat 8. Tuhan Yesus sendiri juga berpuasa selama 40 hari 40 malam di padang gurun sebelum memulai pewartaan publiknya. Hal itu bisa kita baca di dalam Injil Matius bab 4 ayat 1 sampai 11. Umat Katolik meniru Kristus dengan berpuasa selama 40 hari dalam mengolah rohani sebelum perayaan kemenangan Kristus atas dosa dan maut yang kita sebut Minggu Paskah. Ada beberapa ahli tafsir kitab suci juga mengatakan bahwa alasan Prapaskah berlangsung selama 40 hari adalah karena angka 40 hari itu merupakan jumlah hari masa penghakiman dan ujian rohani berdasarkan kitab suci. Misalnya kita bisa baca di dalam kitab Kejadian bab 7 ayat 4 dan kitab Bilangan bab 14 ayat 33. Misalnya saya baca salah satu ayat.
Dalam Kejadian bab 7 ayat 4, Allah menghakimi manusia kecuali Nabi Nuh dengan menurunkan hujan selama 40 hari 40 malam. Saudara-saudariku yang terkasih, masa Prapaskah begitu kaya akan makna spiritual. Masa Prapaskah merupakan waktu pengolahan rohani secara alkitabiah. Melakukan puasa dan pantang bukan atas aturan manusia, tetapi berdasarkan sabda Tuhan dan teladan hidup Yesus Kristus sendiri. Puasa adalah sebuah disiplin rohani berdasarkan kitab suci yang dipertahankan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Kristus mengharapkan murid-muridnya untuk berpuasa ketika dia telah kembali ke surga. Bisa kita baca itu dalam Injil Matius bab 9 ayat 14-15 dan memberikan petunjuk bagaimana mereka harus melakukannya, melakukan puasa. Hal itu bisa kita baca di dalam Injil Matius bab 6 ayat 16-18. Yesus mengajarkan cara berpuasa demikian. Apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Injil Matius bab 6 ayat 17-18. Yesus juga menyampaikan cara berpuasa yang salah, yakni, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Dari ajaran Yesus ini, kita sadar bahwa berpuasa bukan untuk dipamer-pamerkan. Bukan. Puasa bukan sekadar ritual. Bukan. Bukan pula untuk dipertunjukkan. Puasa bukanlah pertunjukan. Lalu bagaimana soal berpantang? Apakah ada dasarnya dalam kitab suci? Ya, tentu sangat kuat dasarnya dalam kitab suci. Pantang terhadap makanan tertentu juga merupakan disiplin rohani berdasarkan kitab suci. Misalnya, saya ambil salah satu contoh. Dalam kitab Daniel bab 10 ayat 2-3. Di sana ditulis begini. Pada waktu itu aku, Daniel, berkabung selama 3 minggu penuh. Aku tidak makan makanan yang lezat, tidak ada daging atau anggur yang masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak mengurapi diriku sendiri selama 3 minggu penuh. Umat Katolik menggunakan praktik yang mirip dengan Nabi Daniel ini sebagai cara untuk memperingati penyaliban Kristus pada hari Jumat. Kita umat Katolik berpantang makan daging pada hari-hari itu selama masa Prapaskah. Satu-satunya jenis daging atau lauk yang boleh kita makan pada hari Jumat adalah ikan yang merupakan simbol Kristus. Pada abad-abad awal, umat Kristiani menghadapi persekusi, penganiayaan. Simbol Kristus yang mereka pakai adalah ichthus, berasal dari kata Yunani, dan merupakan singkatan dari Yesus Kristus, Theos Soter, yang berarti Yesus Kristus Putra Allah, Sang Juru Selamat. Dalam bahasa Yunani, ichthus berarti ikan. Maka simbol ichthus itu dibuat seperti ikan. Nah, seperti ini contohnya ya. Saudara-saudari, puasa dan pantang membantu kita lebih mengarahkan hati kepada Tuhan, sehingga sungguh nyata pertumbuhan rohani kita. Jika tidak ada pertumbuhan rohani, tidak ada pertobatan, tidak menjadi manusia baru, dan tak ada yang berubah dalam hubungan kita dengan Tuhan dan sesama, maka sia-sialah puasa kita. Sia-sia puasa kita. Jadi pantang dan puasa bukan sekadar tidak makan daging atau tidak jajan atau pantang ini dan itu. Tidak sekadar itu. Kita diundang untuk melihat ke dalam diri kita. Untuk melihat kebiasaan apakah yang selama ini menghalangi kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Mari
pada masa Prapaskah ini, kita membuat suatu usaha nyata untuk menemukan penghalang itu, lalu menjauhkan penghalang itu dalam hidup kita. Kita jauhkan penghalang itu dalam hidup kita. Kita jauhkan. Kita jauhkan. Kita berusaha terus, kuat, penuh perjuangan. Kita jauhkan. Dan dengan demikian, kita dapat mengalami hubungan yang lebih baik dengan Tuhan. Tuhan memberkati.